baru 2021 dari kami. Saya bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang begitu besarnya dan dahsyatnya di dalam keluarga saya. Pengalaman hidup saya yang begitu luar biasa pada tahun 2020. Sepanjang bulan Januari sampai Desember, Tuhan berikan kesehatan kepada keluarga kami sehingga sampai di awal tahun 2021 ini. Meskipun ada kesedihan yang saya dan keluarga alami di tahun 2020, yaitu pada bulan Februari, mertua saya harus meninggalkan kami semua pada tanggal 15 Februari. Dia adalah pengganti orang tua saya yang sudah meninggal. Dia adalah sahabat saya, teman saya untuk bercerita, dan dia adalah segalanya untuk saya. Hati saya dan keluarga, terutama suami saya, begitu sedih atas meninggalnya orang tua kami yang belum genap 3 tahun pulang ke Indonesia. Selama dia pulang ke Indonesia, dia sering sakit-sakitan, dan itu tidak saya duga sama sekali. Waktu dia tinggal di Amerika selama 13 tahun, dia selalu dalam keadaan sehat dan tidak pernah sakit. Tetapi setelah pulang ke Indonesia, badannya mulai turun, drop, dan dia sering sakit-sakitan, dan akhirnya pada tanggal 15 Februari orang tua saya ini, mertua saya maksudnya, harus beristirahat. Sedih rasanya, tapi hidup harus berjalan terus. Dan pengalaman yang tidak kalah sedihnya, pada tanggal 21 April, suami saya harus dilarikan di rumah sakit karena badannya panas yang begitu tinggi. Waktu itu saya ukur 104 lebih 0,9, 104,9, dan dia punya oksigen level waktu itu sudah rendah, 82. Saya harus call anak saya yang sudah menikah untuk datang ke rumah dan mengantar papanya ke rumah sakit. Dan inilah foto pertama kali ketika dia dilarikan di rumah sakit. Keesokan harinya, pada tanggal 22 April tahun 2020, jam 11 pagi, dokter menelepon saya karena oksigen level suami saya tinggal 62%. Dan dokter mengambil keputusan dia harus dipasang ventilator. Setelah dokter mengekol saya tadi, akhirnya mereka putuskan untuk pasang ventilator. Hati saya sangat hancur saat itu. Saya tahu suami saya juga sangat hancur, tapi kami tidak ada pilihan lain selain mengikuti apa yang dokter sarankan, yaitu untuk pasang ventilator. Saya tahu keadaan suami saya pada waktu itu sangat lemah sekali. Flashback, sebelum dia berangkat ke rumah sakit, saya menyuruh suami saya ini untuk berganti pakaian
Untuk memakai celana panjang aja, dia menghabiskan waktu 30 menit karena sudah kecapean dan dia harus duduk lama untuk bernafas. Setelah itu, dia juga berganti kaos atasan dan dia pun harus duduk karena dia sudah kecapean. Tidak bisa bernafas dengan leluasa. Dan hasil tes COVID keluar pada waktu itu dan suami saya dinyatakan positif COVID-19. Hati saya sangat hancur. Dengan hati hancur dan rasa ketakutan, saya mulai membersihkan rumah. Saya buka rumah supaya matahari masuk dan saya bersihkan semua handle-handle yang kira-kira suami saya sudah pegang. Saya pun mengetes apakah saya juga terkena COVID dan puji Tuhan, hasilnya negatif. Setelah dipasang ventilator, saya tidak bisa berhubungan lagi dengan suami saya karena dipasang alat, maka suami saya ditidurkan. Dia tidak sadar hampir 1 bulan karena ada alat di dalam tenggorokannya. Dan saya ingin melihat suami saya melalui video call setiap hari dan menanyakan kepada dokter bagaimana keadaan suami saya. Sedih sekali melihat suami berbaring di rumah sakit, tetapi kita tidak bisa menengoknya. Saya selalu membisikkan doa di telinganya waktu video call, membisikkan kata-kata semangat kepada dia supaya dia ada perjuangan untuk hidup. Di Amerika ini, saya hidup cuma dengan suami, ada anak dan menantu. Jadi kita berempat. Sedih rasanya. Saya ketakutan, anak saya ketakutan, kami semua ketakutan. Kehilangan suami, kehilangan ayah tercinta. Tiap hari, pikiran saya terombang-ambing karena dokter selalu memberikan informasi yang berbeda-beda kepada kami, saya dan anak saya. Ada dokter yang kadang memberikan berita yang begitu menyenangkan hati saya. Ada juga dokter yang memberikan informasi yang menjatuhkan mental saya, sehingga kami semua ketakutan. Pada tanggal 4 Mei, dokter menge-call kami dan mengatakan bahwa ventilator yang dipasang di dalam mulutnya, selang yang dipasang di dalam mulutnya harus dikeluarkan karena sudah 2 minggu. Kalau tidak dikeluarkan, katanya itu akan bakteria di dalam mulutnya tidak bagus untuk kesehatan suami saya. Dan mereka memutuskan akan pasang track, yaitu tenggorokannya di lehernya ini diberi lubang. Saya bilang kepada dokter, silakan dokter, lakukan semuanya untuk kebaikan suami saya. Dan inilah foto-fotonya. Yang di hidungnya, selang di hidungnya itu adalah selang makanannya, yaitu cairan untuk makannya. Selama itu suami saya sudah dicek COVID-nya dan sudah negatif. Dan dokter mengatakan kalau negatifnya sudah 2 kali, maka keluarga boleh menengoknya.
dan hasil tesnya akan keluar pada tanggal 9 Mei. Puji Tuhan, pada sore hari tanggal 9 Mei, pihak rumah sakit mengatakan bahwa COVID suami saya sudah negatif dan dia dipindah kamar dan kami boleh menjenguknya. Hati kami sangat gembira. Saya berpelukan dengan anak saya. Saya berlutut berdoa kepada Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan kepada kami sekeluarga, sehingga Tuhan memberikan mukjizat-Nya dengan tidak membuang waktu lagi. Anak saya langsung lari ke rumah sakit untuk menengok papanya yang sudah 3 minggu kita tidak menengoknya, tidak melihatnya, cuma melalui video call. Waktu anak saya ke sana, meskipun suami saya belum bisa membuka mata atau belum bisa bangun, tapi kami bersyukur kami boleh menengoknya. Dan peraturan rumah sakit, karena masa-masa COVID yang begitu kritis saat itu, membuat peraturan bahwa cuma 1 orang dalam 1 hari bisa menengok. Jadi saya dan anak saya bergiliran untuk menjenguk suami saya. Kalau hari ini anak saya sudah menjenguk, maka keesokan harinya tugas saya untuk menjenguk suami saya. Begitu seterusnya. Berikut ini adalah foto kegembiraan kami bisa menjenguk suami saya. Meskipun dia dalam keadaan masih berbaring, belum sadar, tetapi dengan bisikan lembut, pelayan hangat, serta ciuman hangat, saya yakin dia akan cepat sembuh. 13 Mei, puji Tuhan, suami saya untuk pertama kalinya bisa membuka matanya. Ini adalah perkembangan yang luar biasa, sehingga meskipun dia tidak mengetahui sekelilingnya, tetapi kegembiraan saya begitu luar biasa. Dia bisa membuka matanya meskipun cuma 1 detik, dan dia tutup lagi begitu lama, dan dia buka 5 detik, dan dia tutup lagi. Dan pada hari itu, puji Tuhan, dia bisa membuka matanya sampai 5 menit dan tidur lagi. Ini adalah perkembangan yang luar biasa setelah tidur panjangnya. Dan dalam video berikut, ketika dia membuka mata, suami saya mencoba untuk berbicara, tetapi dia kaget sekali karena dia tidak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia cuma komat kamit, dan saya tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Papa ada di rumah sakit, sayang. Ya? Ini Mama. Papa ada di rumah sakit. Iya, Papa. Sakit ya perutnya ya. Papa darahnya nggak beku. Tangannya dilepas, Pak.
Oke. Foto-foto berikut adalah saya ambil pada tanggal 15 Mei. Di sini suami saya merasa shock karena dia tidak bisa bicara. Mulutnya terbuka mencoba menceritakan semuanya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya tidak tahu apa yang dia rasakan pada saat itu. Dia menangis. Saya tahu dia begitu kesakitan. Dia begitu stres apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi saya menguatkan diri. Saya berkata kepada dia bahwa Papa ada di rumah sakit. Saya tahu penderitaannya begitu luar biasa. Saya bisa lihat dari tangisannya dengan air mata yang keluar. Hati saya hancur pada waktu itu. Tetapi saya berusaha kuat untuk menguatkan dia supaya tetap berjuang untuk hidup. Pada tanggal 16 Mei, inilah tulisan pertama suami saya. Saya tidak tahu apa yang dia tuliskan karena tulisannya berantakan. Saya mencoba untuk mengerti. Tetapi saya tanya pelan-pelan, tolong diulangi lagi tulisannya. Tetapi saya tidak tahu apa yang dia maksud. Tetapi kata-kata tolong itu yang bisa saya baca. Suami saya marah karena saya tidak mengerti apa yang dia sampaikan di tulisan itu. Dan akhirnya dia muntah-muntah, dia kejang-kejang, dia batuk-batuk kurang lebih 1 jam, membuat hati saya gemetar. Mulut saya komat kamit untuk berdoa kepada Tuhan supaya dia dilindungi. Inilah videonya. Setelah dia bisa bicara, saya tanyakan itu tulisan karena saya ambil fotonya. Saya tanyakan, apa sebenarnya maksudmu ini sehingga kamu marah tentang saya pada saat itu? Dan dia karena obat yang begitu keras yang diberikan di rumah sakit, sehingga halusinasinya dia begitu luar biasa. Dia mengatakan di tulisan itu, saya mau minta tolong untuk dikeluarkan uang, katanya 14.000 untuk beli pistol. Dia mau menembak orang mungkin, tapi itulah pada waktu itu karena halusinasinya yang begitu luar biasa, pengaruh obat yang diberikan waktu dia tidak sadar. Dia juga bercerita bahwa waktu dia di rumah sakit, dia merasa ini sangat real sekali. Katanya dia dan anaknya itu di atap rumah sakit di lantai paling atas. Jadi dia melihat sekelilingnya, pemandangan di luar, bahwa dia sedang berbincang-bincang sama anak saya. Dan sampai saat ini dia mengatakan, apakah itu tidak real? Saya bilang, tidak. Kamu berbaring di rumah sakit dan kamu tidak sadar, saya bilang. Tetapi dia bilang, kelihatan nyata sekali. Saya ada di tingkat paling atas berbicara dengan anak kita. Itulah saudara-saudara, begitu luar biasanya halusinasi yang dia alami waktu dia tidak sadar. Dan dia bercerita juga, waktu di rumah sakit, katanya, dia ditaruh di ujung, lagi dihukum oleh dokter dan perawat, karena dia selalu membantah kepada mereka. Inilah halusinasi yang begitu luar biasa. Bahkan dia juga mengatakan bahwa dia mengalami operasi 3 kali. Operasi otak, operasi mata, operasi jantung katanya.
Dan itu semua tidak benar. Saya katakan, jadi saya harus memilah-milah mana itu real, mana itu tidak real, karena saya takut itu akan terbawa di pikiran mereka, di pikiran suami saya seumur hidupnya. Dan saya harus memilah-milah mana yang real dan mana yang tidak real. Dan foto berikut adalah pada tanggal 24 Mei. Saya sangat bahagia sekali. Inilah senyuman pertama suami saya semenjak sakit. Dan dia video call dengan anak, dan anak yang saya asuh, anak laki-laki ini adalah anak yang saya asuh semenjak 4 tahun yang lalu sampai sekarang. Mereka begitu bahagia setelah 1 bulan lebih tidak bertemu. Dan foto berikut adalah diambil pada tanggal 25 Mei. Dan inilah lubang selang yang ada di leher suami saya sudah diambil. Dan ini adalah bekas lubangnya. Setelah selang diambil dari lehernya, inilah wajah suami saya yang masih pucat, kelihatan tidak terawat setelah hampir 1 bulan tertidur. Dan saya bersihkan, saya potong itu jenggot, rambut-rambut yang tumbuh di sekitarnya, saya lap badannya, saya bersihkan semuanya. Dan foto ini di samping adalah foto kebahagiaan kami berdua setelah begitu panjang perjalanan akibat penyakit COVID-19 ini. Nehemia 1 ayat 5 mengatakan, Allah yang maha besar dan dahsyat. Ya, Tuhan maha besar dan dahsyat. Begitu besar kasih-Nya kepada keluarga kami, sehingga Tuhan sudah kembalikan suami saya untuk berkumpul lagi bersama keluarga. Dan ada yang ketinggalan, jadi waktu dia sadar, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, kalau Tuhan memang mau ambil saya siap Tuhan. Tapi Tuhan, tolong ampuni dosa saya kepada istri saya, kepada anak, kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan teman-teman semua. Tetapi kalau Tuhan masih izinkan saya untuk hidup, biarlah saya hidup untuk melayani Tuhan. Itulah doa suami saya tiap-tiap hari di dalam hatinya. Saya akan baca di dalam Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat Alkitab yang begitu luar biasa, yang menjadi mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan maha dahsyat. Setelah kesembuhan suami saya, kami sekeluarga makin bersyukur kepada Tuhan. Kami serahkan segala kehidupan kami kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu indahnya sepanjang bulan dan sampai di akhir tahun ini masih berikan kesehatan kepada kami sekeluarga, dan kami selalu dipersatukan, dan nama Tuhan selalu kami muliakan. Selamat tahun baru kepada teman-teman sahabat tercinta atas besarnya kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Selamat tahun baru teman-teman semua. Bye.